Learning Journal Agenda 3. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya Smart Governance adalah manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Kedudukan ASN adalah sebagai PNS, pegawai negeri sipil, dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi dan tugas ASN adalah pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Pelaksana kebijakan publik adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayan publik memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Perekat dan pemersatu bangsa mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Kewajiban ASN adalah menjaga persatuan dan kesatuan, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, melaksanakan tugas kedinasan dan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Perbandingan hak PNS dan P3K adalah hak PNS, yaitu adanya gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua, cuti. Sedangkan hak P3K adalah gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, cuti. Pada P3K tidak adanya jaminan pensiun dan hari tua. Hak PNS yaitu ditetapkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan hak P3K yaitu pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Perlindungan PNS yaitu pada pasal 92 Undang-Undang ASN tahun 2014, di mana PNS mendapatkan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kesehatan, serta bantuan hukum. Jaminan kesehatan itu bisa berupa BPJS Kesehatan. Kode etik dan kode PL ASN yaitu tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Di sini kita harus menerapkan kode etik yang diwajibkan oleh ASN. Sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agar asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan manfaat. Sistem merit bagi organisasi adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misi. Manfaat sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Jaminan sistem merit dalam monitoring penilaian dan pengembangan adalah pangkat, jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kinerja.
Dasar hukum manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen PNS yaitu diatur mulai dari Pasal 5 Undang-Undang ASN. Manajemen ASN yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan perlindungan, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Dan yang terakhir adalah disiplin. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Smart ASN yaitu Smart ASN yang harus diperhatikan adalah literasi digital, pilar literasi digital, dan implementasi literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan yang menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka kurikulum literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital, digital skill, budaya menggunakan digital, digital culture, etis menggunakan media digital, digital etik, dan aman menggunakan media digital, safety. Pilar literasi digital yang diperhatikan adalah etika bermedia digital, cakap bermedia digital, aman bermedia digital, dan budaya bermedia digital. Implementasi literasi digital ada 8 prinsip, yaitu menyediakan pelayanan inklusif dan responsif, menyertakan aspek kesejahteraan digital dalam kebijakan yang ada, menyediakan lingkungan fisik dan daring yang aman, mematuhi petugas yang bertanggung jawab mengenai aktivitas digital, penuh tanggung jawab etik dan hukum yang berhubungan dengan aksesibilitas, kesehatan, kesetaraan, dan inklusi, menyediakan pelatihan, kesempatan kerja, memahami potensi dampak positif maupun negatif, menyediakan sistem pelengkapan dan konten digital yang inklusif dan mudah diakses. Pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruangan digital adalah kelola data, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten, keamanan digital, dan partisipasi dan aksi. Hak dan kewajiban dalam dunia digital adalah akses dan tidak diskriminatif, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, kebebasan berkumpul dan berkelompok, dan partisipasi, perlindungan pribadi dan data, pendidikan dan literasi. Terima kasih.